Zamzam Channel, media dakwah Islam. Subscribe yuk, biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Apakah boleh bayar zakat dalam bentuk uang? Mazhab Hanafi boleh. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mesti quts al-balad, makanan pokok. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah 1 sa'. Tamar, qamh gandum, tamar korma, qamh gandum, zabib korma kecil yang dijemur kering. Aqid susu kambing ditampung di talam tipis, jemur. Kita menyebutnya mentega atau keju kering. Nah, 4 itulah makanan pokok orang Makkah, Madinah. Adapun kita makanannya nasi, maka bayar beras. Kemudian hukum bayar zakat fitrah dengan uang. Jumhur ulama 3 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang, tapi harus dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Apakah dengan korma, ataukah dengan gandum, ataukah dengan jagung, ataukah dengan beras, ya sesuai dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut, bahan makanan pokok yang bisa disimpan bertahan lama. Adapun mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh dengan uang. Boleh dengan uang. Perlu diingatkan bahwasanya zakat fitrah itu tujuannya bukan untuk memperkaya, menghilangkan kemiskinan, tidak. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal di antara fungsinya untuk menghilangkan kemiskinan orang tersebut. Jadi boleh dikasih banyak, dikasih duit, tapi zakat fitrah tujuannya di antaranya apa? Tu'matan lil masakin, untuk memberi makan pada hari tersebut sehingga pada waktu lebaran mereka tidak kelaparan. Jadi fungsinya sudah beda. Jadi semakin memperkuat bahwasanya zakat fitrah tidak boleh dengan uang, tapi dengan makanan. Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh membayar uang artinya memberi langsung kepada fakir miskin dengan uang. Ini pendapat 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali tidak sah. Kalau orang miskin langsung kita kasih duit. Mazhab Abu Hanifah sah kalau dikasih duit, tapi 3 mazhab tidak sah. Tetapi kalau kita bayar kepada amil zakat atau kepada badan zakat dengan uang, dengan tujuan maksudnya mereka akan belikan beras, enggak jadi masalah. Dan ini kita boleh bayar meskipun di awal bulan Ramadan, karena fungsi mereka sebagai wakil. Fungsi mereka sebagai wakil untuk membelikan beras bagi kita pada hari hanya. Maka tidak mengapa kita sebagai ini praktek kebanyakan seperti itu. Di mereka menerima, kata mereka, harga beras sekarang 3 kilo sekian. Silakan bayar duit. Maksudnya nanti mereka belikan apa? Beras untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ini nggak jadi masalah. Yang penting mereka belikan beras nanti. Ekstrim begini, dalilnya tidak langsung, tapi bentuknya analogi, kias. Misal, kita mau zakat ya, zakat misalnya. Bapak Ibu pakai apa? Beras, Masya Allah. Silahkan cek di zaman Nabi, tolong carikan di hadis Nabi. Cari ya, cari silahkan. Anda cari pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Sampai kiamat kurang 2 hari, Anda nggak akan temukan. Betul, sehari lagi kita buat sadar, ngapain nyari-nyari gitu kan? Silahkan cek dari hadis, jangan hadis sahih lah, hadis paling palsu aja nggak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena nggak ada. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Lalu apakah Anda katakan kalau yang zakat pakai beras kemudian bid'ah? Tidak. Ini metodenya kias, karena Nabi zakatnya pakai kurma atau gandum. Nah, kurma gandum ini dilihat sebagai makanan pokok. Kata Muawiyah, ya beliau katakan saat menjabat gubernur di Damaskus, beliau katakan hadani irqon, ini makanan pokok. Jadi kalau satu penduduk makanan pokoknya misalnya bukan kurma dan gandum, dia boleh kemudian berzakat menggunakan itu. Ya walaupun contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada dengan menggunakan metode kias. Bapak Ibu apa makanan pokoknya? Alhamdulillah. Kalau saya bukan, saya nasi ya. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ya, ayam beras, bebek beras, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kami nasi, ya sumbernya dari beras dimasak terlebih dahulu. Alhamdulillah. Tapi karena sumbernya, ya makanan pokoknya nasi, sumbernya dari beras, maka boleh berzakat menggunakan beras. Contohnya nggak ada, tapi dalilnya ada. Paham sampai sini? Bagaimana aturan zakat fitrah sesuai dengan sunnah? 2,5 kilo beras, makanan pokok tentunya. Makanan pokok, jangan ganti dengan duit. Kecuali duit itu kita kasih ke masjid, kasih ke lembaga, nanti dibeliin beras, makanan pokok dibagi boleh. Tapi kalau kita nilai 2,5 kilo beras itu misalnya 30.000, kita kasih efek ini 30.000, ini nggak ada dalilnya.
Karena fitrah itu jelas makanan pokok dalam hadis dikatakan. Orang kalau biasa kurma ya kurma, gandum ya gandum, ya beras ya beras. Antum mau kasih uang, sedekah. Lain lagi itu, jangan zakat fitrah. Lain, fitrah itu memang makanan pokok. Gitu. Jadi jangan diganti teman-teman sekalian. Gitu. Dan itu dikeluarkan batasnya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Gitu. Boleh antum dari awal Ramadan sudah kasih ke masjid. Ini buat zakat fitrah saya. Panitia masjid sudah boleh ngumpulin, gak ada masalah. Tapi alokasinya itu di akhir Ramadan, gitu kan? Tepatnya tentu di malam Lebaran. Malam Lebaran. Kemarin yang tanya saya, Ustaz, malam Lebaran biasanya banyak pengurus masjid pun mudik. Ya jangan terima zakat fitrah. Jangan urus zakat fitrahnya orang kalau antum mau mudik. Nggak bisa. Tinggalin amanah, gimana caranya? Ya harus urus kalian. Atau kasih ke kota-kota, ke kampung-kampung yang langsung alokasikan nanti di sana. Oke, nggak ada masalah, gitu kan?